Pernah kepikiran nggak sih? Bisa ya, sesuatu yang sifatnya spiritual itu beneran ngasih efek yang bisa diukur secara medis? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah penelitian yang super menarik. Penelitian ini menghubungkan lantunan Asmaul Husna dengan turunnya tingkat kecemasan pasien tepat sebelum mereka masuk ruang operasi. Yuk kita lihat gimana keyakinan dan sains bisa ketemu dan apa aja buktinya. Oke, coba kita mulai dari sini deh. Buat siapapun yang pernah ngalamin atau mungkin bisa ngebayangin momen-momen sebelum operasi itu rasanya gimana. Pasti campur aduk ya. Ada rasa takut, khawatir, cemas, semua itu wajar banget dan sangat manusiawi. Dan ternyata rasa cemas itu bukan cuma perasaan biasa, tapi umum banget. Ada sebuah studi yang nunjukin sampai 90% pasien yang mau dioperasi itu berpotensi mengalami kecemasan. Wow, 90%. Angka ini kan gede banget ya. Ini jadi bukti kalau masalah psikologis itu sama pentingnya dengan persiapan fisik, dan bahkan bisa ngaruh ke proses pemulihan nanti. Oke, jadi ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal coba pahami dulu soal kecemasan praoperasi. Terus, kita kenalan sama yang namanya terapi spiritual Asmaul Husna. Nah, habis itu, kita bedah uji ilmiahnya yang dilakuin di Yogyakarta, lihat hasilnya, dan kita dalami makna di balik nama Allah, As-Salam. Terakhir, kita simpulkan gimana penyembuhan tubuh dan jiwa itu bisa jalan barengan. Nah, kita mulai dari kecemasannya dulu ya. Ini tuh bukan sekedar perasaan gugup biasa, tapi beneran respons psikologis yang alami. Pemicunya macam-macam. Bisa jadi karena takut sakit setelah operasi, khawatir soal efek bius, atau ya itu, nggak pastinya hasil operasinya nanti gimana. Yang menarik, cara buat nanganinya itu nggak melulu harus pakai obat penenang loh. Para tenaga kesehatan profesional sekarang ini makin sering pakai pendekatan non-farmakologis. Maksudnya apa? Yaitu metode-metode kayak teknik relaksasi, pengalihan perhatian, atau sugesti positif yang bisa ngebantu pasien buat ngelola cemasnya sendiri. Nah, dari sinilah kita masuk ke inti pembahasan kita yang super seru, terapi spiritual Asmaul Husna. Ini adalah sebuah pendekatan yang akarnya dari keyakinan, tujuannya buat mencari ketenangan jiwa di tengah situasi yang bikin stres. Jadi terapi Asmaul Husna itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah praktek mendengarkan atau melantunkan 99 nama indah Allah. Nah dalam konteks medis, praktek ini dipakai sebagai cara buat mengalihkan pikiran pasien, semacam distraksi spiritual gitu, sekaligus jadi sugesti positif biar pasien bisa jadi lebih rileks dan tenang. Nah, ini nih bagian di mana keyakinan ketemu sama biologi. Gimana bisa praktek spiritual ini punya efek fisik yang bisa diukur? Ternyata, menurut penelitian, mendengarkan lantunan Asmaul Husna itu bisa menurunkan hormon stres, terus mengaktifkan endorfin alami, itu loh hormon bahagia kita, bikin detak jantung dan nafas jadi lebih lambat, dan menciptakan efek sugesti yang positif banget. Kelihatan kan? Ada jembatan yang jelas antara spiritualitas sama fisiologi tubuh kita. Tentu aja, ngomongin ini nggak cukup dari sisi keyakinan aja, kita juga harus lihat bukti ilmiahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah penelitian dari Yogyakarta yang menguji terapi ini secara sistematis. Penelitian yang kita bahas ini bukan penelitian kaleng-kaleng ya. Ini dipublikasikan di Anesthesia Nursing Journal, sebuah jurnal ilmiah yang kredibel dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Artinya, temuan ini udah lolos review dan memenuhi standar ilmiah yang ketat. Terus, gimana cara penelitinya nguji ini? Jadi, pasiennya dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama, kita sebut kelompok intervensi. Ini yang dikasih terapi Asmaul Husna. Terus ada kelompok pembanding, namanya kelompok kontrol. Mereka cuma diminta melakukan relaksasi napas dalam sama berdoa sesuai keyakinan mereka. Ini penting banget buat ngebandingin apakah terapi Asmaul Husna benar-benar ngasih efek yang beda signifikan. Dan hasilnya gimana? Nah ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa kata data penelitian ini? Coba deh fokus ke tabel ini. Ini data dari kelompok yang dapat terapi Asmaul Husna. Lihat ya, sebelum terapi, 45,7% pasien itu cemasnya level sedang. Sekarang lihat, sesudah terapi, angkanya anjlok jadi 28,6%. Sebaliknya, lihat yang cemas ringan. Tadinya cuma 25,7%, melonjak lebih dari 2 kali lipat jadi 57,1%. Pergeserannya jelas banget kan? Kalau tadi kita lihat angka, grafik ini bikin perubahannya kelihatan lebih dramatis lagi. Bisa kita lihat langsung gimana batang kecemasan sedang itu menyusut, sementara batang kecemasan ringan justru menjulang tinggi. Ini visualisasi yang benar-benar nunjukin dampak nyata dari intervensi ini. Keren banget! Dan ini dia bukti statistiknya. Angka 0,002 ini adalah p-value dari studinya. Gampangnya gini, di dunia ilmiah, kalau angkanya di bawah 0,05, itu artinya hasilnya signifikan secara statistik.
Maksudnya, hasil ini tuh hampir mustahil terjadi karena kebetulan. Jadi ini bukti kuat kalau terapi Asmaul Husna memang punya pengaruh nyata dibanding kelompok kontrol. Oke, setelah kita tahu apa hasilnya, sekarang kita coba gali lebih dalam kenapa hal itu bisa terjadi, kita lihat dari dimensi spiritualnya. Ayat ini seolah-olah jadi kerangka spiritual yang ngejelasin efek terapi tadi. Konsep bahwa dengan mengingat Tuhan, hati bisa jadi tenang itu kan bukan hal baru ya. Dan penelitian ini seakan memberikan data ilmiah yang mendukung keyakinan ini. Nah, salah satu dari 99 nama Allah itu kan As-Salam, yang artinya sumber kedamaian. Coba bayangin deh, waktu seorang pasien yang lagi cemas dengerin nama ini dilantunkan, secara spiritual mereka tuh diingatkan buat terhubung sama sang sumber kedamaian itu sendiri. Efek psikologisnya, ya muncul rasa aman dan tentram yang secara langsung melawan rasa cemas dan takut. Jadi, dari semua temuan ini, apa sih artinya buat dunia perawatan pasien ke depannya? Intinya tuh gini, sebuah praktek spiritual kalau diintegrasikan secara benar oleh tenaga kesehatan profesional, ternyata punya efek positif yang bisa diukur. Ini bukan cuma soal nyetel rekaman aja loh. Peran perawat atau dokter di sini tuh penting banget. Mereka lah yang ngasih edukasi ke pasien, yang ngebantu masangin headphone-nya, dan yang menciptakan lingkungan yang tenang. Mereka jadi semacam jembatan antara perawatan klinis modern dan dukungan spiritual yang menenangkan. Nah, studi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau terapi sederhana berbasis keyakinan aja bisa ngasih hasil yang signifikan secara statistik, gimana ya caranya supaya dunia medis dan spiritualitas bisa bekerja sama lebih erat lagi? Gimana kita bisa nyatuin teknologi canggih dengan kearifan spiritual buat penyembuhan yang utuh, yang holistik? Terima kasih sudah menyimak.